Bang, menanggapi pernyataan dari kuasa hukumnya Are yang menyesalkan begitu kecewanya atas statement abang yang di Bekasi waktu lalu yang kenapa harus diumbar ke publik gitu, Bang. Menanggapi. Jadi gini, dari awal kalau misalnya mereka juga punya etikat yang baik untuk berbicara, tidak akan membuka aib dari pakaian, ya. Mungkin saya tidak akan membeberkan, ya kan? Karena biar bagaimanapun juga saya harus bela kepentingan klien saya dong, ya kan? Sudah jelas ketika mereka membuat laporan polisi, berarti mereka menganggap perkara ini bukan perkara main-main, tapi suatu perkara yang serius dan sudah ada bukti, ya kan? Nah, jadi terkait dengan dia tidak suka dengan pernyataan yang sudah saya buat bahwa ini merupakan satu bargaining, ya sekarang saya kembalikan lagi gitu loh, ya kan? Kami juga tidak suka dong klien saya dituduh melakukan perzinahan, ya, dan itu harus dibuktikan. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, ya resikonya juga ada kan, kita akan lapor balik gitu. Jadi ya mohon maaf kalau mereka mengatakan bahwa ini sebagai bentuk apa namanya, kenapa harus dijual ke apa namanya masyarakat, ya seolah-olah ada bargaining, ya memang itu yang kenyataannya kok gitu loh. Tapi kan tadi sempat dibilang bahwa ini etika yang sebetulnya tidak boleh untuk diumbar gitu. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Nggak ada gitu loh, ya kan? Kan saya mengatakan apa yang sebenarnya saya ketahui, dan ini saya lakukan juga untuk membela kepentingan klien saya dong, gitu. Kalau mereka tadi saya bilang, kalau mereka baik-baik bicara, Bang masih bisa nggak misalnya kita bicara baik-baik sehingga perkara ini tidak harus terus. Dan ini kan jadi kewenangan klien saya. Saya sebagai kuasa hukum kan nggak mungkin ambil keputusan sendiri gitu loh. Saya juga harus berkonsultasi dengan klien saya sebagai pemberi kuasa kepada saya, kan begitu. Bang, memang kalau dibilang duduk bersama itu memang sudah pernah terjadi ya Bang, gitu kan. Selain permintaan damai, ada nggak sih Bang yang dia minta cabut beberapa perkara kah yang kan ada di Bandung, di Belum? Sampai sejauh ini belum ada ya Mbak ya. Artinya juga kami kan dari pihak keluarga tetap menunggu etikat itu. Dari awal kan kami sudah bilang, ya kan. Jangankan jauh-jauh gitu loh. Memberitahukan peristiwa yang terjadi dengan kematian anaknya Mbak Karen pun sampai sekarang tidak ada. Ya. Bahkan kan kita semua sudah tahu kasus kematian anaknya Mbak Karen kan kita tahu dari polisi malah. Gitu loh. Kalau tadi juga bicara soal pada akhirnya Arya merasa disudutkan sebagai pembunuh anaknya sendiri, gimana? Kita tidak pernah buat statement seperti begitu ya. Boleh dicek pernyataan saya. Saya selalu bilang bahwa kita tidak pernah menuduh apakah itu kecelakaan, apakah itu kelalaian, apakah ada tindak pidana lain. Kewenangannya semua kita kembalikan kepada kepolisian sebagai pihak yang berwenang menyelidiki perkara ini, ya kan. Tapi kita tidak pernah menuduh itu. Nah, kalau dia mengatakan kenapa sampai ada anggapan seperti itu, ya kan, saya sekarang kembalikan lagi. Kalau dari awal misalnya pihak Arya maupun keluarganya sudah memberitahukan peristiwa yang terjadi sebenarnya, mungkin kita tidak akan menerka-nerkal gitu, ya kan. Apalagi kondisi Zevi, ya kan, saya lihat sendiri loh. Ini bukan katanya orang ya, ini saya lihat sendiri. Memang tidak mencerminkan anak itu jatuh dari lantai 6. Wajar dong ibunya bertanya, peristiwa apa sih yang terjadi? Kalau katakannya dibilang jatuh dari lantai 6, kenyataannya memang utuh kok badannya gitu loh, ya kan. Tapi memang kalau menanggapi juga yang masalah statement dari pihak kepolisian yang bilang memang ada persendian yang patah. Dari pihak Abang sendiri sudah langsung menanyakan ke pihak kepolisian? Belum. Jadi sampai sekarang, sekali lagi kalau saya prinsipnya begini, otopsi itu kan persetujuan Pak Karen dengan suaminya. Ya, ketika polisi sudah melakukan otopsi, kalau saya berprinsip ya, saya tetap akan menghormati proses otopsi yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Pernyataan persendian patah ini kan masih garis besar nih, ya kan, belum rinci. Ya, nanti setelah yang saya dengar nanti akan diinformasikan oleh pihak dari tim forensik
Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi nanti kita tunggu saja gitu loh. Ya kan? Karena saya juga belum berani membuat statement yang lebih banyak gitu loh. Oke Pak, ada satu pertanyaan yang mau saya tanyakan tentang lokasi kejadian. Saat saya datang ke sana tuh memang tidak penunjukan ada sebuah tempat terjadi sesuatu karena nggak ada polisi lain sama sekali. Kalau SOP-nya seperti apa sih Bang sebetulnya? Ini yang saya tahu ya. Ini yang saya tahu. Jadi artinya begini, pernyataan saya ini bukan untuk mengintervensi proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh polisi atau ingin membawa polisi, enggak, sama sekali tidak. Ini cuma sepengetahuan saya sebagai orang hukum, ya kan. Biasanya kalau satu tempat itu sudah di polis lain, berarti memang sudah terjadi peristiwa pidana di situ, entah ada korban yang meninggal atau ada peristiwa yang lain ya. Berarti memang tempat itu diyakini memang sudah ada peristiwa di situ, ya kan. Nah, ini dugaan saya saja. Ya, saya tidak mengarahkan enggak sama sekali. Kalau memang tempat itu memang tidak diberikan polis lain, kemungkinan besar memang belum tentu gitu. Ya, ada peristiwa pidana di situ, ya kan? Karena kan yang saya tahu kan yang di polis lain itu kan hanya unit saja, gitu. Nah, ini bisa dibilang Mbak Karen sedikit lega nggak sih, lega dalam arti dia sudah menjadi tersangka gitu loh. Meskipun kasus yang di Bandung ya, Bang? yang di Bandung, meskipun maksudnya ada sisi lain kematian Zivi sendiri gitu yang masih gantung, tapi sudah sedikit lebih tenang gitu akhirnya. Ya mungkin lebih tenang atau lebih lega mungkin begini. Ini kan bagian dari kejadian yang ada sangkut pautnya nih Mbak. Iya. Ya kan. Jadi artinya mungkin dilihatnya gini, kalau dari sisi kemanusiaan saja ya, berarti peristiwa yang pernah dialami oleh Mbak Karen sehingga membuat dia mengalami KDRT secara psikis itu sudah ditindaklanjuti oleh pihak polisian dengan prosedur yang benar. Nah, terkait dengan penetapan dia sebagai tersangka, ya itu kan kewenangan polisi. Artinya, tidak mungkin polisi menetapkan seseorang itu sebagai tersangka kalau tidak ada alat bukti, ya kan? Nah, jadi ya kita tetap kembalikan lagi kepada kepolisian. Ya, masalah Mbak Karen lega, ya lega itu bukan terus senang, enggak. Iya. Tapi artinya, ya, berarti proses hukum itu betul-betul dijalankan dengan benar dan baik sesuai dengan prosedur yang sudah dipunyai oleh Raini gitu. Bang, kalian sudah tahu kalau pasti udah tahu ya maksudnya soal KDRT dia jadi tersangka, bilang apa sih Bang? Mungkin dia sempat nelpon Abang gitu sebagai Ome juga sempat cerita. Ya itu tadi. Jadi artinya Pak Karen tuh secara tidak langsung berterima kasih lah kepada pihak kepolisian bahwa sudah membantu, ya kan. Karena kan biar bagaimana juga sebagai ibu yang pernah dizolimi dalam tanda petik, ya tidak pernah bertemu anak, ya kan. Kemudian sudah dilakukan kekerasan dengan KDRT psikis, ya kan. Nanti perkara mereka mau membela diri bahwa itu bukan KDRT psikis, karena kan saya dengar ada statement katanya seolah-olah sengaja dilakukan Arya seperti begitu karena Mbak Karen kan mau bunuh diri. Saya tanya dong, gampang aja dong. Arya itu kan badannya gede. Apa iya kalau mau menghalau atau membuat orang itu tidak bunuh diri, terus badannya harus ditidurin dengan badannya yang besar kayak begitu? Kan nggak harus. Kan dia cukup peluk Mbak Karen aja. Mbak Karen nggak bisa bikin apa-apa, Mbak Karen orangnya kecil kayak begitu kok. Jadi, tapi itu hak-haknya dia ya, dia mau bilang apa saja ya silakan. Dan saya pikir itu hal yang wajar lah dia membela diri gitu loh. Oke, sip.